在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan like novel. Yok mari dengarkan. Selamat datang di channel Imam Saroni, yang baru gabung selamat bergabung. Seperti biasa, di video kali ini, saya akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens versi novel, jadi harap maklum, jika antara narasi dan gambar kadang kurang nyambung, karena di episode yang saya sampaikan ini, belum rilis filmnya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas setelah berjalan keluar dari rumah 1000 obat, dia mempelajari lalu lintas manusia yang datang dan pergi. Dia menoleh untuk melihat dokter peri kecil di sampingnya saat dia tertawa, sepertinya kita tidak datang dengan sia-sia kali ini, kami tiba-tiba berhasil mendapatkan berita tentang air liur transformasi tubuh bodhisattva di sini. Dokter peri kecil menyeringai, hatinya juga sedikit bersemangat, dari 3 kondisi yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh beracun yang menyedihkan, air liur transformasi tubuh bodhisattva adalah yang paling sulit ditemukan. Sekarang, mereka benar-benar berhasil mendapatkan informasi tentang itu di tempat ini. Jika mereka bisa mendapatkannya selama pelelangan, itu tidak akan lama sampai mereka bisa mengendalikan badan racun yang menyedihkan. Namun, bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam pelelangan. Dokter peri kecil mengingat apa yang dikatakan Yan tua sebelumnya sebelum mengerutkan kening dan menghela nafas. Meskipun air liur transformasi tubuh bodhisattva yang sederhana mungkin tidak menyebabkan terlalu banyak ahli dan golongan yang menginginkannya, hati bodhisattva yang misterius di baliknya adalah sesuatu yang akan menyebabkan siapapun menjadi gila. Oleh karena itu, pasti bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva di tengah lelang yang dipenuhi oleh para ahli. Kami akan mencoba yang terbaik, jika benar-benar tidak memungkinkan. Kami juga dapat melakukan beberapa hal yang curang. Xiao Yan merentangkan tangannya dan tertawa, saat itu, dia diam-diam menyerang dan membunuh pemimpin sekte junior dari sekte darah untuk mendapatkan fragmen peta dari api lotus pemurnian iblis. Membunuh orang dan merebut harta karun pada dasarnya adalah sesuatu yang terlalu umum di wilayah sudut hitam. Xiao Yan dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa pasti ada cukup banyak orang di kota Kaisar Hitam ini yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang benar-benar berhasil melelang air liur transformasi tubuh bodhisattva, kemungkinan besar sangat sulit bagi orang tersebut untuk berhasil mengambilnya tanpa memiliki kemampuan dan kekuatan asli. Dokter peri kecil sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Di sisi lain, wajah Ziyan di sampingnya dipenuhi dengan kegembiraan, sepertinya dia sangat tertarik dengan hal semacam ini. Hehe, tentu saja, ini taktik terakhir yang digunakan, namun, sekarang kami tetap akan mengikuti aturan. Setelah kami menemukan tempat untuk beristirahat, saya perlu mulai memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Jika tidak, bagaimana kita akan menawar terhadap orang-orang dalam pelelangan? Menurut tebakanku, sepertinya Black Emperor Sekte pasti tidak akan melelang yang disebut air liur transformasi tubuh bodhisattva ini untuk mendapatkan koin emas. Kemungkinan besar, mereka ingin menukarnya dengan sesuatu. Bagaimanapun, sesuatu dari level ini terlalu berharga, sulit bagi emas untuk mengukur nilainya. Xiao Yan tersenyum dan menyuarakan pikirannya. Iya, dokter peri kecil mengangguk setuju ketika dia mendengar kata-katanya. Dia langsung berbisik, terima kasih banyak. Dia tahu bahwa Xiao Yan melakukan upaya yang luar biasa untuk menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan. Tindakannya memberi tanpa pembayaran menyebabkan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Mengapa kamu mengucapkan semua kata-kata sopan ini kepadaku sekarang? Saat itu, saya mengatakan bahwa saya akan membantu Anda mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, dan secara alami saya akan melakukan apa yang saya katakan. Xiao Yan tercengang sebelum dia berbicara dengan senyum cerah. Dokter peri kecil dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya saat dia sedikit mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat hatinya dengan lembut bergumam, aku akan mengingat bantuan ini dan pasti akan membayarmu di masa depan.
Setelah menekan pikiran yang tertinggal jauh di dalam hatinya, dokter peri kecil mengungkapkan senyuman, dia menyapu pandangannya ke jalan dan dengan lembut bertanya, kemana kita harus pergi selanjutnya? Ayo pergi ke yang disebut Paviliun Kaisar Hitam. Kota Kaisar Hitam ini saat ini berbahaya karena dipenuhi orang. Pertama-tama kita harus menemukan tempat tinggal sebelum kita dapat memperbaiki pil obat. Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Kami masih menuju Paviliun Kaisar Hitam. Orang tua tadi adalah seseorang dari Black Emperor Sect, bukankah tidak baik jika kita pergi ke sana? Dokter peri kecil berbicara dengan ragu-ragu ketika dia mendengar ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dengan kekuatan kita, kemungkinan pemimpin sekte dari Black Emperor Sekte tidak akan datang dan mencari masalah dengan kita hanya karena dendam kecil selama dia tidak bodoh. Dokter peri kecil mengangguk secara acak ketika dia mendengar desakan Xiaoyan, dia hanya memberikan pengingat dan tidak merasa takut terhadap Sekte Kaisar Hitam ini. Menjadi seorang elit Douzong, dia bisa pergi kemana saja di seluruh benua Doqi. Sekte Kaisar Hitam tidak cukup untuk membuatnya merasa takut. Xiaoyan secara acak menanyakan arah ke Paviliun Kaisar Hitam dari seorang pejalan kaki setelah melihat bahwa dokter peri kecil tidak keberatan. Setelah itu, dia memimpin dua orang lainnya dengan berjalan lambat ke pusat kota. Paviliun Kaisar Hitam adalah tempat yang secara khusus digunakan oleh kota Kaisar Hitam untuk menghibur beberapa ahli terkenal dari wilayah sudut hitam. Orang-orang yang dapat menerima undangan dan tinggal di dalamnya adalah para ahli yang memiliki reputasi di wilayah sudut hitam, atau mereka adalah kepala dari faksi tertentu. Ada penjaga dari Black Emperor Sekte yang menjaga radius sekitar 100 meter dari tempat Paviliun Kaisar Hitam berada. Orang biasa akan langsung diusir begitu mereka mendekat. Pada saat kelompok Xiaoyan muncul di Paviliun Kaisar Hitam, tempat itu telah dipenuhi oleh banyak orang. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa orang-orang yang berkumpul di sini adalah mereka yang memiliki kekuatan yang cukup besar. Memang layak menjadi tempat menghibur yang kuat, mereka yang bisa masuk ke sini semuanya luar biasa. Tatapan Xiaoyan menyapu sosok manusia yang sesekali lewat, dia diam-diam kagum. Dalam jarak kurang dari 100 meter ini, dia telah merasakan dua ahli Dou Huangs dan 7 Dou Wang. Tentu saja, kebanyakan orang lebih lemah darinya, sepertinya mereka seharusnya menjadi budak dari beberapa pemimpin fraksi. Ada dinding penjaga yang ditempatkan Sekte Kaisar Hitam tidak jauh dari Paviliun Kaisar Hitam. Seorang pria tua berjubah biru berdiri di sana sambil tersenyum. Orang ini tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi dalam Sekte Kaisar Hitam. Berbagai ahli yang telah tiba akan tersenyum dan menyambutnya saat melihatnya. Hanya dengan begitu mereka akan diizinkan masuk ke lapangan. Kelompok Xiaoyan mengikuti arus manusia. Ketika mereka baru saja akan masuk, lelaki tua berjubah biru itu terus tersenyum saat dia melangkah maju. Tatapannya menyapu kelompok Xiaoyan, dan dia berbicara dengan suara sopan. Tempat ini adalah tempat Sekte Kaisar Hitam menghibur para Vi. Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki tablet? Tatapan Xiaoyan dengan lembut menyapu pria tua berjubah biru di depannya ini dan menemukan bahwa dia juga seorang ahli Dou Huang. Selain itu, levelnya sekitar 6 atau 7 bintang. Kekuatan semacam ini bisa dianggap sebagai orang kuat yang terkenal di wilayah sudut hitam. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah biru saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Setelah itu, dia menyerahkan tablet yang diberikan oleh sesepuh itu di pintu masuk kota. Pria tua berjubah biru menerima tablet dan senyum di wajahnya semakin lebar. Tatapannya dengan hati-hati menyapu kelompok Xiaoyan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Aku yang dulu adalah penatua dari Black Emperor Sekte, Ceceng. Kalian bertiga terlihat asing, bolehkah saya menanyakan tentang nama Anda?" "Yan Xiao, orang yang tidak dikenal. Saya baru saja memasuki wilayah sudut hitam, belum lama ini. Aku bergegas ke sini untuk ikut bersenang-senang setelah mendengar bahwa kota Kaisar Hitam akan mengadakan lelang skala besar." Xiaoyan samar-samar tersenyum dan berbicara setelah tampaknya telah merasakan tatapan survei dari pria tua berjubah biru itu. "Haha, mereka yang bisa mendapatkan tablet Black Emperor Sekte kita pasti bukan orang yang tidak dikenal." Teman kecil Yan Xiao benar-benar tahu cara bercanda. Ceceng tersenyum, dia secara alami tidak akan mempercayai kata-kata Xiaoyan. Setidaknya, dia merasakan bahwa orang muda di depannya ini memiliki kekuatan yang setidaknya setara dengan kelas Dou Huang.
Selain itu, dia tidak dapat melihat dengan pasti apapun tentang wanita besar dan kecil di belakangnya terlepas dari penglihatannya. Elder C, bisakah kita masuk? Xiao Yan tidak mau tinggal di tempat ini di mana orang datang dan pergi lama, oleh karena itu, dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan setelah mengucapkan beberapa kata. Ini secara alami, teman muda Yan Xiao, akan ada seseorang yang akan membawamu ke kamarmu begitu kamu memasuki paviliun Kaisar Hitam, silahkan. Cheng tersenyum dan mengangguk, dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan sebelum bergerak ke samping untuk mengungkapkan jalan di belakangnya. Xiao Yan tersenyum tipis, dia menggerakkan kakinya dan masuk ke dalam gedung, dokter peri kecil dan Ziyan mengikuti dari belakang. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari belakang mereka tepat saat mereka masuk. Elder Fang Yan dari Demon Flame Valley telah tiba. Teriakan yang tiba-tiba terdengar menyebabkan cukup banyak orang yang hadir terdiam, tatapan mereka membawa keterkejutan saat mereka melirik ke suatu tempat di kejauhan, sekelompok besar orang dengan cepat menuju dari sana, ada seorang lelaki tua berambut merah yang mengenakan pakaian sederhana menggantikan posisi pemimpin, dia melangkah dengan cepat. Tidak terduga bahwa orang yang memimpin kelompok dari Demon Flame Valley sebenarnya adalah orang tua Fang Yan ini. Haha, sepertinya mereka seharusnya ada di sini dengan tujuan mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kalau tidak, karena kekuatan orang tua ini akan menerobos ke kelas Douzong, dia pasti tidak akan menempuh jarak yang begitu jauh untuk datang ke sini. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton kali ini. Sudah ada cukup banyak faksi tingkat atas yang berkumpul di kota Kaisar Hitam ini, apalagi ada cukup banyak ahli dengan kekuatan besar, tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang akan kehilangan nyawa karena apa yang disebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Suara percakapan pribadi segera muncul dari lalu lintas manusia di sekitar Xiao Yan ketika orang-orang menatap lelaki tua berambut merah itu. Apakah itu orang-orang dari Demon Flame Valley? Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengamati pria tua berambut merah itu, kejutan melintas di matanya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Elder pertama dari Demon Flame Valley sebenarnya berada di puncak kelas Do Huang, sepertinya dia sudah mengambil setengah langkah ke kelas Douzong, kekuatan semacam ini bahkan sebanding dengan Han Feng saat itu. Mata Xiao Yan beralih dari pria tua berambut merah itu ke beberapa orang di sampingnya, dia menemukan bahwa beberapa pria tua yang dingin dan tampak acuh tak acuh semuanya ada di kelas Do Huang, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari yang Elder keempat Xiao Yan habiskan beberapa hari yang lalu. Tidak heran Demon Flame Valley ini mampu bertarung dengan Akademi Jianan. Kekuatan mereka memang kuat, kejutan melintas di wajah Xiao Yan. Dia diam-diam berbicara pada dirinya sendiri setelah melihat barisan lembah api iblis ini. Orang berjubah abu-abu yang berjalan di belakang sepertinya sedikit aneh, dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbisik sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan kaget saat mendengar ini, tatapannya bergerak sebelum akhirnya bertumpu pada orang terakhir dalam kelompok Demon Flame Valley, ada sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus jubah abu-abu di sana. Mata Xiao Yan telah memindai orang itu sebelumnya, namun, auranya terlalu lemah, sampai-sampai dia tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang setelah dokter peri kecil menunjukkannya, Xiao Yan akhirnya merasakan perasaan yang sangat aneh namun agak akrab darinya. Perasaan ini menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya, dia merenung sejenak, tetapi tidak memikirkan petunjuk apapun, yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepala dan menyerah. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat tatapannya sekali lagi menyapu Elder pertama Fang Yan yang sedang mengobrol dan tersenyum dengan Elder dari Black Emperor Sect. Dia segera berbalik dan berjalan ke paviliun Kaisar Hitam tanpa tinggal lebih lama lagi. Saat Xiao Yan membalikkan tubuhnya, orang berjubah abu-abu terakhir di belakang kelompok dari Demon Flame Valley mengangkat kepalanya setelah merasakan sesuatu. Sepasang mata yang tajam dan tajam mengintip dari balik jubah abu-abu, dia menatap punggung Xiao Yan saat ketidakpastian melintas di matanya.